punya jalan, dia bisa loncat-loncat gedung. Wah, ini lagi nih, ada Kapten Amerika punya perisai. Halo, Shalom. Shalom Kak. Selamat pagi. Iya, pagi, ya. Ini loh Kak, aku tuh baru lihat Spider-Man, dia tuh senjatanya keren banget. Bisa keluar jalannya dari tangan gitu. Terus ini ada lagi Kapten Amerika yang juga bagus banget, Pak. Perisai loh Kak, warnanya biru, merah, putih, keren banget. Itu cuma film. Ada lagi, ada Hulk. Aduh banget Kak, warnanya hijau. Tahu dong. Kayak aku besar. Lebih gede lagi Kak, lebih tinggi, lebih gede, itu juga kuat Kuat banget. ya. Bisa ngancurin mobil Kak. Wah, keren banget. Tapi itu cuma film. Kamu tahu enggak ini hari apa? Hari Minggu. Iya. Minggu Kami ya, nonton betul ya. film terus, online terus. Kita sekolah minggu dulu. Nanti nontonnya lagi sesudah kita sekolah minggu. Sekolah minggunya nanti aja. Loh, Tuhan diutamakan karena Tuhan itu lebih dari Kapten Marvel, Kapten Amerika, Kapten mana lagi, Kapten Tsubasa. Apa tadi yang kayak gini? Spider-Man. Nah, Tuhan Yesus itu lebih dari mereka semua. Karena Tuhan Yesus bukan hanya khayalan, dia adalah superhero yang sejati. Dia nggak cuma pura-pura rela mati, tapi benar-benar sudah mati untuk menolong kita semua kembali kepada kasih Bapa. Nah, karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus, kita sudah beroleh kasih karunia dan anugerah, makanya jangan sia-siakan hidup kita sekarang. Nontonnya nanti lagi. Saatnya Nanti kita lagi. bersama-sama dengan teman-teman yang di rumah bersekolah minggu, memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Ya udah deh, ini aku matiin dulu aja ya Kak. nanti Aku lagi taruh dulu ya. boleh. Tapi nanti boleh Kak. Boleh, nanti lagi kita Kita matiin. Udah Kak, udah tak siap. Yuk kita sapa adik-adik yang di rumah. Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Halo, ada juga yang nontonnya agak siang. Selamat siang. Siang. Ada juga yang di tempat lain. Oh, Sudah iya. sore. Selamat sore. Ada yang di dunia berbeda dengan kita semuanya. Oh iya. Kita sapa mereka yang mungkin Iya. waktunya berbeda. Selamat malam. Selamat malam juga. Ya, senang ya Kak ya, akhirnya kita bisa bertemu bersama dengan adik-adik lagi di sini. Kita mau memuji Tuhan bersama, kita memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Betul banget. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Iya. yang bukan hanya sekedar penolong seperti yang ada di film-film Iya. yang hanya khayalan atau imajinasi, tetapi Dia sudah menolong kita semuanya. Benar-benar datang ke dunia ya Kak ya. Betul. Demi kita. Nah, yuk kita sama-sama memuji Tuhan aja untuk meninggikan namanya. Karita, kita mau nyanyi lagu apa nih buat Tuhan? Cicit cuit pam pam pam. Tuh, Ingat burung-burung nggak? aja diajak memuji Tuhan, Nah, mau loh. kita Adik-adik yang di bersama rumah ya. sama-sama yuk kita memuji Tuhan. Yuk. Musik. Goyang boleh badannya sambil berdiri nggak apa-apa. Yuk. Cicit cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cicit cuit pam pam pam. Ya ya ya
dari Spider-Man. Nah, dia lebih keren daripada superhero yang lain. Kita harus sama-sama mengucap syukur pada Tuhan di dalam doa ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, sikapnya yang baik. Ya sikapnya Jangan yang baik. ngintip-ngintip ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami dan sudah menyelamatkan hidup kami. Hari ini kami mau bersama-sama memuji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita puji Tuhan lagi yuk. Ya gak apa-apa. Buat memuji Tuhan. Tuh, biarpun gunung-gunung beranjak. Tuh kan, bukan hanya burung-burung yang mau memuji Tuhan, gunung-gunung juga mau memuji Tuhan loh. Musik. Yuk, yang di rumah boleh berdiri. Yuk, gak apa-apa. Gerakkan badan kita. Sudah lama gak gerak toh? Yuk, sama-sama berdiri semuanya. Kita goyang-goyang memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji Tuhan, kita semuanya Luar biasa ya, kasihnya Tuhan nggak beranjak dari hidup kita. Keren kan? Kita keren punya banget Tuhan kita. Nggak cuma jadi film tontonan aja, tapi benar-benar ada bersama kita. Ya, betul sekali Kak. Kita pujikan lagu selanjutnya apa ya Kak? Kita nyanyi apa ya? Kira-kira ada yang di rumah ingat nggak ya? Satu lagu pujian. Oh iya, Apa ya? dengar nggak itu suaranya? Hati kita penuh dengan nyanyian dan pujian. Untuk siapa? Tuhan Yesus. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberkati kita semuanya dengan berkat yang luar biasa. Yuk sama-sama kita penuhi hati kita dengan pujian untuk Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian,
anaknya Tuhan. Betul. Dan kita akan memasuki ke firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita memasuki ke firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Mbak Dina nanti yang akan menyampaikannya. Berkati juga kami yang ada di rumah dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Kak Dina. Kalau tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah semangat-semangatan bersama Kak Vena dan Kak Rita, saatnya adik-adik untuk membuka telinga, menggunakan matanya untuk menyaksikan cerita firman Tuhan minggu ini. Sudah siap semuanya? Iya, semuanya boleh duduk dengan baik, semuanya duduk dengan manis. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik tadi sebelum Kak Dina bercerita ada gambar-gambar. Ada siapa aja tadi? Iya, ada Superman, ada Batman, ada Kapten Amerika, ada Hulk, ada Spiderman. Nah, kira-kira itu siapa adik-adik? Ya, itu adalah superhero. Nah, superhero itu adalah super pahlawan yang punya kekuatan, yang punya senjata yang tidak dimiliki oleh manusia biasa seperti kalian dan juga Kak Dina. Lalu, apa hubungannya dengan cerita kita pada minggu hari ini? Nah, adik-adik, sebenarnya kalau Mbak Dina pikir-pikir, hari-hari ini itu kita perlu nggak ya superhero? Kita perlu nggak ya Kapten Amerika? Kita perlu nggak ya Superman? Nah, mungkin adik-adik berpikir, wah kalau ada superhero, siapa tahu pandemi ini akan segera berakhir. Mereka bisa menghilangkan virus, mereka bisa menyelamatkan kita, mereka bisa menolong kita. Tapi jangan salah adik-adik, sebenarnya sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang memiliki Tuhan Yesus, kita punya superhero yang lebih dari Superman, lebih dari Hulk, lebih dari Spiderman. Siapa itu? Iya, tentunya Tuhan Yesus. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sekarang adik-adik Mbak Dina mau cerita. Di sebuah kota namanya itu B ya, ada inisialnya B. Nanti kalau adik-adik bisa sebutkan, bisa tebak, bisa tulis di kolom komentar yang ada di YouTube kita, di channel ini ya.
Ada di sebuah kota dengan inisial B. Ada seorang buta adik-adik. Dari lahir dia nggak bisa melihat apapun yang ada di dunia ini. Bahkan melihat warna, melihat pohon, melihat teman-temannya, bahkan ibu dan bapaknya pun dia nggak bisa lihat. Dia adalah seorang buta. Nah, seorang buta ini tentunya ingin sekali melihat apa yang ada di dunia ini adik-adik. Ayo coba kalau adik-adik sekarang tutup matanya bareng 1 menit. Yuk coba ditutup matanya. Kira-kira apa yang dilihat? Semua gelap kan? Iya, semuanya gelap karena tidak ada yang bisa kita lihat. Nah sama, ini adalah seorang buta yang ingin sekali melihat dunia. Di suatu ketika ada kabar bahwa Yesus dan murid-muridnya akan datang, seorang buta ini dibawa oleh teman-temannya yang lain dihadapkan kepada Yesus. Lalu kenapa? Kenapa dihadapkan kepada Yesus? Ternyata apa adik-adik? Ketika orang buta ini dibawa kepada Yesus dan orang buta ini meminta, "Hai Rabi, hai Guru, bisakah engkau mentahirkanku? Bisakah engkau membukakan mataku yang buta ini?" Lalu apa yang dilakukan Yesus adik-adik? Dengan kasihnya, Yesus memegang tangan orang buta ini, kemudian dia membawanya keluar. Yesus memberikan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang buta ini. Apakah itu? Yesus mengeluarkan ludahnya, kemudian dia mengoleskannya pada mata orang buta ini, dan pada saat itu juga orang buta ini kemudian sedikit demi sedikit dia bisa melihat cahaya. Kemudian Yesus bertanya, "Apa yang kau lihat?" Kemudian orang buta ini berkata, "Aku melihat cahaya, aku melihat terang." Dan lambat laun orang buta ini bisa melihat dengan jelas. Luar biasa kan adik-adik? Sesuatu yang dilakukan Yesus yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan Kapten Tsubasa, Hulk, bahkan Batman atau Superman pun tidak bisa melakukannya. Di film-film itu mereka bisa melakukan penyelamatan kepada orang yang tidak berdaya. Tapi sebenarnya itu hanya film adik-adik. Tapi sebenarnya kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Dia tidak hanya menyelamatkan orang yang tidak berdaya, tapi Yesus sanggup menyelamatkan kita dari neraka kepada surga. Kita dibawa. Kalau kita nanti mati, kalau kita nanti meninggal, kalau kita nanti dipanggil Tuhan, kita sudah disediakan tempat yaitu surga. Karena apa? Karena Yesuslah yang sudah menyelamatkan kita. Nah, lalu kenapa dengan Yesus? Apa bedanya Yesus dengan superhero tadi? Superhero itu tadi adanya hanya di film adik-adik. Itu hanya dibuat oleh orang-orang. Tapi kalau Yesus adalah pahlawan kita yang sejati. Ya, jadi adik-adik harus tetap percaya, adik-adik harus tetap melihat kepada Tuhan Yesus bahwa kita punya penolong yang luar biasa. Ayat emas hari ini diambil dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13b. Janganlah takut sebab akulah penolongmu. Sekali lagi ayat emas kita pada pagi hari ini adalah Yesaya 41 ayat yang ke-13b. Janganlah takut sebab aku penolongmu. Kita tidak perlu takut adik-adik. Hari-hari ini mungkin pandemi, kita belum bisa sekolah, kita belum bisa sekolah minggu. Tapi ingat, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, melindungi kita, menolong kita. Dan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Luar biasa bukan? Nah, oleh karena itu, Kak Dina akan menutupnya dengan sebuah yel-yel yang luar biasa. Yel-yelnya adalah Jesus is my hero. Jesus is my hero. Nanti tirukan Mbak Dina ya, sama-sama ya. Jesus is my hero dengan seperti ini. Jesus is my hero. Sekali lagi, Jesus is my hero. Jesus is my hero. Tetap percaya kepada Yesus, tetap percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus akan ada selalu pertolongan dan keselamatan. Jadi tidak perlu takut karena kita punya superhero yang sejati. Dialah Yesus Kristus bagi kita. Yuk sekarang kita mau berdoa sama-sama. Adik-adik tutup matanya, sikapnya masih dengan sikap duduk yang manis. Kita akan berdoa. Yuk. Tuhan Yesus,
Yesus yang baik, sampai kapanpun Engkaulah superhero kami, Engkaulah pahlawan kami yang super, yang mampu melakukan apapun bagi kami, pertolongan kami dan perlindungan kami. Berkati kami Tuhan yang di rumah, berkati kami yang belajar di rumah, dan Engkau memberkati orang tua kami dan juga teman-teman serta saudara-saudara kami. Beri kami kesehatan Tuhan dan jagai kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami saat ini, ke depan, besok, dan selamanya. Kami percaya Engkaulah Allah yang memberkati kami dan senantiasa menjadi pahlawan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Vena, Kak Rita, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang superhero, pahlawan-pahlawan yang luar biasa. betul. Kita tahu bahwa yang jadi pahlawan utama kita adalah Tuhan Yesus. Nah, kita punya satu yel-yel ya. Jesus is my hero. Bisa Yang di rumah, kan diikuti di udah rumah. sekali ya. Sekali lagi Kak, sekali lagi. Kita ulang lagi. Yuk. Jesus is my hero. Wah, Sama keren kan? banget latihannya kali ini ya Kak ya. Ya, kita punya satu penolong Ya. yang selalu menguatkan kita. Tuhan Yesus Betul. namanya. Kita punya lagu pujian. Nah, untuk lagu pujian ini mungkin ada yang sudah mendengar, ada yang belum, tapi kita mau sama-sama pujikan. Judulnya Yesus Selalu Menolongku. Nah, buat teman-teman yang di rumah, adik yang di rumah yang mau memberikan persembahan buat Tuhan, bisa disiapkan. Nanti titipkan mamah papa biar bisa dikirimkan ke gereja ya. Atau bisa juga nanti kalau mau mengirimkan persembahan lewat bank, sampaikan ke papa mama. Nanti ada nomor rekening di bawah ini yang akan ditampilkan jika adik-adik semua mau memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu pujian ini, Yesus Selalu Menolongku. Musim
Tuhan yang menjadi jagoan kita, menjadi penolong kita. Gak usah takut kalau mungkin hari ini ada yang masih harus karantina di rumah saja. Percaya, Tuhan pasti mengirimkan banyak pertolongan untuk adik-adik dan semua keluarga yang di rumah. Juga kalau mungkin ada yang kehilangan keluarga terdekatnya, gak usah takut karena kita tidak pernah kehilangan kasih Tuhan yang kekal dalam hidup kita. Yuk sekali lagi kita lihat tadi ya, 1, 2, 3. Jesus